Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun tema khutbah Idul Fitri pada kesempatan yang berbahagia ini adalah profil alumni Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita segenap muslim yang berpuasa merayakan berbuka puasa sebagaimana makna Idul Fitri sebagai hari raya berbuka puasa. Setelah berjihad melawan hawa nafsu selama sebulan penuh, tibalah saatnya umat muslim untuk iftar, yakni berbuka puasa. Sejak 1 Syawal ini kita dibolehkan kembali melakukan hal-hal yang dilarang selama berpuasa, yakni makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan biologis bagi yang telah menikah. Merayakan berbuka puasa tentu tidak sekedar pekerjaan lahir, tetapi sekaligus ibadah batin ketika berbuka puasa. Seorang muslim tidak sekedar bergembira secara lahiriah, tetapi lebih mendalam lagi berbahagia secara batiniah karena akan bertemu memperoleh karunia Tuhan sebagai pahala istimewa dari puasanya. Idul Fitri juga sering dimaknai kembali pada fitrah, kembali kepada fitrah karena setelah berpuasa mereka dibebaskan dari dosa serta kembali ke jiwa yang bersih. Puasa yang dilaksanakan karena iman dan pengharapan akan pahala Allah akan membuatkan terbebas dari dosa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala Allah, niscaya Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Ashabul Sunnah dari Abu Hurairah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, kita segenap kaum muslim baru saja mengakhiri puasa dengan segala rangkaian ibadah lainnya untuk membentuk diri menjadi insan yang bertakwa. Puasa Ramadan merupakan gemblengan rohani yang paling revolusioner, yakni melatih diri menawan hawa nafsu. Hasilnya ialah kualitas diri sebagai insan muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan berpuasa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Rasulullah SAW juga menegaskan betapa banyak orang
orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan betapa banyak orang-orang yang melakukan qiyamul lail tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya begadang saja. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah madrasah atau sekolah yang mampu menempa dan mendidik pada peserta didiknya untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh, baik secara jasmani maupun rohani. Harapannya adalah setelah puasa kelak akan lulus yang dapat alumni yang soleh sekaligus menjadi pribadi yang muslim, sehingga ia dapat memberi manfaat yang besar untuk dirinya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya, negara dan bangsanya. Untuk bisa mengaktualisasikan para peran alumni Ramadan, kita semua di sini adalah para alumni Ramadan. Dalam kehidupan sehari-hari, penting untuk dipahami terkait karakter dan profil seperti apa alumni madrasah Ramadan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman yang telah selesai melaksanakan puasa. Tujuan utama bagi setiap orang yang beriman yang menunaikan ibadah puasa adalah bagaimana menggapai derajat takwa. Untuk dapat menggapai derajat ini, gelar ini, setiap insan mesti bersungguh-sungguh beribadah secara totalitas supaya gelar ini dapat diperoleh. Gelar muttaqin merupakan sebuah gelar yang istimewa yang Allah berikan kepada orang yang telah sukses dalam puasanya. Untuk dapat mengukur apakah setiap diri kita termasuk lulusan madrasah Ramadan yang dapat gelar muttaqin atau tidak, maka ciri-cirinya setidaknya ada 3 hal yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Profil yang pertama madrasah alumni Ramadan yang pertama adalah mendirikan sholat. Perintah sholat merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Ibadah ini merupakan ibadah yang spesial karena selain perintah melaksanakan cukup banyak di dalam Al-Quran dan berbagai hadis Nabi, juga sholat merupakan oleh-oleh spesial yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, sebab ancaman orang yang meninggalkan sholat begitu mengerikan. Di antaranya adalah dimasukkan ke dalam neraka saqar yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Muzammil berikut ini. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskina wa kunna naqudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atayana al-yaqin. Pesan moral dari surah Al-Muzammil ayat 42 sampai 40 tersebut bahwa orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalam neraka saqar ialah mereka yang sepanjang hidupnya tak memiliki modal spiritual secara vertikal maupun horizontal, tidak menunaikan sholat dan mendustakan hari akhir, dan tak pula memiliki bekal kebaikan sosial, tidak peduli dan tidak empati kepada kaum yang miskin, dan larut dalam perkataan tak bermakna atau hoax. Inilah sesungguhnya visi dan misi disyariatkannya ibadah siam atau puasa, menata batin sekaligus memperindah zahir kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimahumullah, orang yang tidak mendirikan salat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengancam mereka akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Tahukah kita neraka itu Bapak Ibu sekalian? Neraka itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang tidak mendirikan salat, orang-orang yang mendustakan hari akhir, dan
panasnya. Para ulama menyebut ada yang panasnya 70 kali lipat, ada yang panasnya 99 kali lipat. Bukankah api di dunia saja yang ada di dapur kita, yang ada di permukaan bumi ini, panasnya sangat luar biasa sekali. Beberapa saat yang lalu, saudara-saudara kita di Sinulu Tengah, tepat di daerah Lakubang, Kecamatan Sinulu Tengah, ada sekitar 8 rumah yang hangus, kebakaran rumahnya di dalam api dan habis semua. Khatib percaya, yakin dan percaya, pada saat kejadian kebakaran itu, belum sebulan yang lalu, mereka yang mengaku diri sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, akan berusaha semaksimal mungkin, akan berupaya dengan seluruh kemampuannya untuk menyelamatkan anak-anaknya, untuk menyelamatkan istrinya dari api yang telah melanda rumah mereka tersebut. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita, saya dan kita semua sebagai kepala keluarga, sebagai orang-orang yang beriman, sudahkah kita mempersiapkan landscape keimanan kita dan anak-anak kita dan para istri kita untuk nanti mereka terbebas dari api neraka? Hal itu yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang menarik dari cerita keluarga Imran. Nama Imran diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan Ali Imran, yang artinya adalah keluarga Imran. Dan cerita daripada keluarga Imran ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran, di dalam surat Maryam, dan lain sebagainya. Imran adalah seseorang manusia biasa, sama seperti kita. Dia bukan seorang nabi. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imran ketika masih mudanya adalah seseorang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu, ketika Imran sudah saatnya menikah, maka ia menikahi seorang gadis yang bernama Hannah. Imran dan Hannah sebagai pasangan yang masih muda berikhtiar di dalam hatinya dan diri mereka bahwa bagaimana caranya nanti kelak ketika mereka sudah memiliki keturunan, ketika mereka sudah memiliki anaknya, keturunannya harus lebih baik daripada mereka, yaitu Imran dan Hannah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka ketika tanda-tanda kelahiran seorang bayi di dalam perut Hannah sudah mulai tampak, maka pada saat itu di dalam kandungan, Imran sebagai seorang bapak, Hannah sebagai seorang ibu mendoakan siang dan malam anak yang masih dalam kandungannya. Siang dan malam didoakan, dan Imran sebagai seorang bapak pada saat itu mencarikan rezeki terbaik untuk anak dan istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yang terjadi adalah kelak nanti akan lahir seorang bayi yang bernama Maryam. Maryam ketika sudah mulai beranjak dewasa, ketika sudah mulai beranjak remaja, ketika Maryam sudah membutuhkan seorang guru, maka Imran dan Hannah pada saat itu mencarikan guru terbaik pada saat itu, yaitu Nabi Zakaria. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian?
atas izin Allah Subhanahu wa taala Maryam di dalam kamarnya atau di dalam Al-Qur'an disebut dengan mihrab, tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakaria heran, kenapa di dalam tempat beribadahnya Maryam selalu ada buah-buahan, selalu ada makanan di sana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran. Karena pada saat itu Maryam seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak daripada Imran dan Hannah, memang luar biasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak Maryam ini satu-satunya manusia perempuan yang spesial yang dia tanpa disentuh oleh laki-laki, tanpa berhubungan badan akan nanti melahirkan seorang anak yang bernama Isa alaihissalam yang telah diangkat menjadi seorang nabi. Apa makna dan pesan moral dari cerita ini? Imran dan Hannah seorang manusia yang biasa, tetapi ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mendoakan anaknya, mencarikan rezeki terbaik untuk anaknya, maka anaknya dan keturunannya akan menjadi orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat. Seperti salah satu tema kita pada hari ini, salah satunya alumni Ramadan adalah selalu mendirikan sholat. Tentu cerita daripada keluarga Imran ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dapat memotivasi kita. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun alumni Ramadan yang kedua adalah gemar bersedekah dan membayar zakat. Profil kedua alumni madrasah Ramadan adalah ia senang ketika berbagi kepada sesama, terutama kepada orang yang tidak mampu. Para alumni madrasah Ramadan adalah mereka-mereka yang memiliki sifat sosial yang tinggi. Mereka menyadari bahwa semangat ibadah sosial di bulan Ramadan harus terus berlanjut, sehingga spirit bulan Ramadan terus terpatri dan terinspirasi sehingga dapat menjadi motivasi meskipun sudah bukan lagi di bulan suci Ramadan. Terkadang kita jumpai begitu banyak orang yang secara lahiriah memiliki uang yang banyak, kehidupan yang mewah dan harta yang melimpah, namun ia masih kesulitan dan merasa berat untuk berbagi kepada sesama. Namun tidak sedikit juga kita temui orang-orang yang penghidupannya pas-pasan, cukup sederhana, harta yang dimilikinya juga tidak terlalu banyak, tapi ia mampu dan ringan tangan untuk bersedekah dan saling berbagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita melihat di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, biasanya orang yang suka bersedekah, orang yang gemar bersedekah, orang yang sering memberikan hartanya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, yakinlah mereka tidak pernah miskin. Bahkan kalau kita memperhatikan orang-orang yang suka bersedekah atas izin Allah Subhanahu wa taala, harta mereka bertambah banyak. Bapak Ibu sekalian yang tentu sudah merasakan, tidak ada ceritanya di muka bumi ini orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi, lalu kemudian gara-gara ia suka memberi, lalu kemudian ia jatuh miskin. Tidak ada sejarahnya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian realitas kita pada zaman ini, sudahkah kita Bapak Ibu sekalian selalu memberikan harta-harta kita? Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta yang sudah diwajibkan zakat, maka tentu itu harus dan wajib hukumnya untuk membayar zakat. Hari ini ternyata Bapak Ibu sekalian, menurut data Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, data atau uang zakat yang terkumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional seluruh Indonesia ini setiap tahun hanya terkumpul 10 triliun saja per tahun. Tetapi menurut data Basnas, ketika umat Islam yang sudah sadar
lalu kemudian orang-orang Islam yang sudah mampu dan wajib hukumnya membayar zakat, ketika seluruhnya umat Islam membayar zakat, yang sudah mampu tentunya, zakat yang terkumpul itu tidak kurang dari 200 triliun rupiah. Dari 10 triliun yang sudah terkumpul pada hari ini, ketika umat Islam seluruhnya membayar zakat, ketika orang Islam yang sudah mampu tentunya, yang terkumpul mencapai 200 triliun. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya adalah ternyata sangat banyak sekali saya dan mungkin kita semua dan kaum muslimin yang ada di negeri ini, ternyata banyak yang belum menunaikan zakat yang itu wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu tidak main-main. Salah satu rukun Islam di zaman Abu Bakar, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka mereka akan diperangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan zakat ini sebenarnya salah satu solusi kemiskinan. Sebagai pengalaman, kebetulan Khatib pernah ditugaskan salah satu lembaga dakwah di Indonesia ini untuk melakukan pemberdayaan masyarakat program dakwah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Khatib kebetulan sekitar tidak kurang dari 3 tahun lamanya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Di mana Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Jambi masih ada masyarakat marginal. Masih ada masyarakat yang hidup antara hutan satu dengan hutan lain. Namanya adalah suku anak dalam atau orang kudu, yang secara agama mereka adalah animisme dinamisme. Khatib sempat dari awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2020 melakukan pemberdayaan masyarakat di pedalaman Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tepatnya di Desa 7 Koto Ilir, Desa Balirajo, Kecamatan 7 Koto Ilir. Apa yang terjadi di sana Bapak Ibu sekalian? Ternyata Bapak Ibu sekalian, suku anak dalam yang mereka masih masyarakat marginal, mereka adalah orang-orang yang terpinggirkan. Mereka tidak disentuh oleh ormas-ormas keagamaan Islam lainnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sana, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, gerakan-gerakan agama lain ternyata sangat gencar di sana untuk melakukan bagaimana kemudian suku anak dalam yang belum beragama ini masuk ke agama mereka. Khatib melihat dan menyaksikan sendiri, untuk masuk ke pedalaman suku anak dalam tersebut membutuhkan waktu 3-4 jam, yang nanti kita menyeberangi sungai Batanghari dan hutan-hutan, dan gerakan-gerakan agama lain sangat gencar di sana. Dan coba kalau kita melihat data-data persentase umat Islam di Indonesia ini sangat memprihatinkan. Hal ini ada kaitannya dengan zakat kita, sedekah kita yang mungkin tidak peduli kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang duafa yang nanti mereka masuk ke agama lain. Menurut Profesor Dr. Din Samsudin, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwa pada tahun 1980-an umat Islam di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 90%. 20 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2000 yang lalu, umat Islam Indonesia secara persentase dari 90% mengalami penurunan menjadi 88%. 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2010, dari 88% menjadi 85%. Sebuah riset mengatakan, ketika umat Islam tidak peduli dengan agamanya, ketika angka kemiskinan ini tetap terjadi dan orang-orang miskin banyak masuk ke agama lain, maka dipastikan sekitar pada tahun 2050 umat Islam bukan menjadi agama mayoritas lagi di Indonesia.
Sebab sebuah penelitian menyebutkan pada tahun 2050 di Indonesia ini bukan lagi menjadi agama Islam, bukan menjadi agama mayoritas, tetapi digantikan dengan negara India. Hal ini mungkin kita, saya dan kita semua, termasuk orang-orang yang mungkin kurang peduli dengan orang-orang miskin, sehingga data banyak orang-orang yang miskin, banyak orang-orang duafa, mereka masuk ke agama lain karena kemiskinan. Banyak kita temui, sering kita temui orang yang masuk ke agama lain karena diberikan paket sembako dan lain sebagainya. Dan hal ini menjadi realitas kita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Profil alumni Ramadan yang ketiga adalah membentuk keadaban ihsan. Puasa di bulan suci Ramadan jika diproyeksikan untuk membentuk ketakwaan, maka pasca Ramadan setiap muslim yang berpuasa harus menunjukkan sikap dan perilaku ihsan. Ihsan ialah kebajikan yang utama dan melampau, sehingga derajatnya sangatlah tinggi. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tak mampu melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut mengandung makna hakikat dan ma'rifat dalam hablum minallah, hubungan dengan Allah, yang buahnya ialah hubungan antar insan yang serba luhur. Contoh ihsan ialah menahan marah ketika menghadapi hal yang tak menyenangkan, memaafkan orang yang membuat salah kepada kita, menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutuskannya, berbuat lemah lembut terhadap mereka yang kasar, serta segala sikap dan tindakan yang luhur di atas rata-rata. Sebarkanlah nilai ihsan sebagai berkat hidup, sebagai cermin risalah Islam rahmatan lil alamin. Maknanya agar baik umat yang awam, lebih-lebih muslim yang berilmu dan menjadi penyuluh ajaran, dapat mempraktikkan ihsan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebarkanlah pesan-pesan positif yang ma'ruf dan membawa kegembiraan agar umat dan bangsa makin optimis dan damai dalam berkehidupan sehari-hari secara bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ihsan ini, kita bisa mencontoh dan mengambil hikmah dari puasa daripada ulat dan ular. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulat dan ular sejatinya mereka juga berpuasa. Ular ketika dia berpuasa, maka dia tidak makan, maka dia tidak minum. Ada yang menyebut dia akan bermeditasi atau tidak melakukan aktivitas apapun untuk mengganti kulitnya. Lalu kemudian ketika nanti ia telah melakukan puasa tersebut, maka kulitnya akan berganti, lebih mengkilap. Begitu juga dengan ulat. Ulat Bapak Ibu sekalian, ketika dia melakukan puasa, dia juga melakukan transformasi atau proses. Apa bedanya puasa ular dan ulat Bapak Ibu sekalian? Ular sebelum dan sudah berpuasa sama saja. Cara berjalannya sama. Watak, sikap, dan tingkah lakunya juga sama. Bahkan para peneliti menyebut ular ketika berpuasa, ketika telah melakukan berpuasa, ketika kulitnya sudah berganti, maka wataknya atau sifatnya ular yang sudah berganti kulit akan semakin ganas, akan semakin berbahaya misalnya. Itu puasa daripada ular. Tetapi bagaimana dengan ulat? Ulat Bapak Ibu sekalian, ketika dia sudah melakukan puasa, maka dia akan nanti menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Hal-hal yang mendasar kepada ulat juga berubah. Jalannya yang biasanya
pelan. Lalu kemudian ulat ini bisa nanti berjalan dengan terbang, yaitu ketika dia sudah menjadi kupu-kupu. Lalu kemudian biasanya ia hinggap di tempat yang jorok busuk. Tetapi ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, ketika sudah dia berpuasa, dia nanti akan hinggap terhadap kepada bunga-bunga yang bersih. Lalu kemudian tidak merusak bunga tersebut, tidak mematahkan bunga tersebut. Lalu kemudian warnanya juga berbeda. Dari yang sebelumnya menjijikkan, ketika dia sudah berpuasa akan menjadi indah, yaitu kupu-kupu. Watak atau sifatnya yang paling penting juga berbeda. Yang sebelumnya wataknya buruk, ketika dia sudah berpuasa maka wataknya akan menjadi indah, maka akan menjadi bagus. Ini bisa kita contoh puasa daripada ulat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, refleksinya adalah yang pertama. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya pulang dari perang Badar. Perang Badar sebagaimana yang kita tahu adalah perang terbuka pertama umat Islam melawan musuh-musuhnya, yaitu kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu yang selalu menindas dan menyiksa umat Islam. Sepulang dari perang Badar yang jumlah mereka hanya 300 orang, kemudian pasukan musuh jumlahnya 1.000 orang yang dimenangkan oleh umat Islam. Sepulang dari perang Badar, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian jihad yang paling besar setelah ini?" Para sahabatku, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah jihad yang paling berat atau jihad yang sejati daripada perang Badar, wahai Rasulullah?" Ada, kata Rasulullah. Jihad yang paling besar, jihad yang paling besar sejatinya adalah jihad melawan hawa nafsu kalian masing-masing. Jihad atau perang melawan hawa nafsu kalian masing-masing. Itulah jihad yang sejati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di era yang sangat luar biasa ini, sudahkah kita bermanfaat untuk bangsa ini, Bapak Ibu sekalian? Sudahkah kita bermanfaat untuk agama ini? Sudahkah kita pernah bersedekah? Sudahkah kita pernah memberi? Sudahkah kita pernah berjasa untuk masjid kita ini, untuk desa kita ini, atau untuk masyarakat di sekitar kita? Refleksinya adalah kayu yang lapuk dan mati ada manfaatnya. Di kayu yang lapuk dan mati itu nanti akan tumbuh jamur. Lalu kemudian jamur ini dapat dikonsumsi oleh manusia, dapat bermanfaat untuk manusia, dapat juga bermanfaat untuk hewan sebagai bahan makanannya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bermanfaat untuk agama Islam atau belum? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing. Semoga kita semua, saya dan kita semua, dapat bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga Allah terus menjaga kita, memberi keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan rezeki yang banyak kepada kita, dan desa kita ini ke depan menjadi desa yang aman, tentram, baik, masyarakatnya kaya semua, sejahtera semuanya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang duafa, dan kita, desa kita ini bisa memberikan kepada orang banyak dalam bentuk apapun. Akhirnya, marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah untuk melaksanakan perintah-Mu. Kami melakukan ini untuk melampiaskan rasa syukur kami terhadap-Mu, menyatakan rasa bahagia kami. Terimalah segala amal kami, ampunilah segala dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagung-agungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu. Jangan timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah, hindarkanlah kami dari wabah dan segala penyakit yang berbahaya. Jadikanlah negeri kami ini, desa kami ini, negeri yang aman, desa yang aman sentosa. Berilah penduduknya rezeki, buah-buahan, terutama orang yang beriman kepadamu dan di akhir-akhirmu. Ya Allah, tiada tempat berharap bagi kami selain kepadamu, tiada tempat bergantung bagi kami selain Engkau tempat kembali kami ya Allah. Penuhilah segala harapan kami, kabulkanlah seluruh pinta dan keinginan kami. Jika itu baik untuk kami, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.